Siswa yang nilainya biasa aja tapi bisa lolos SNBP. Emang bisa ya? Kira-kira faktornya apa aja ya? Yuk kita bahas di video kali ini. Hai semuanya, balik lagi di GEP Media Channel. Siapa nih yang penasaran ngomongin tentang SNBP yang bisa meloloskan siswa yang nilainya itu biasa aja? Apa sih maksud dari biasa aja? Biasa aja tuh sebenarnya siswa yang gak masuk top 10 di sekolahnya, atau mungkin siswa-siswa yang sebetulnya kurang terlalu ambis. Kok bisa ya dia lolos SNBP? Nah, di video kali ini kita bakal bahas nih dan bisa jadiin kamu acuan buat daftar SNBP di tahun ini. Kalian pasti pernah dengar nih ya, ada kasus di dalam satu sekolah itu ada yang memilih dua siswa yang memilih satu jurusan yang sama di PTN yang sama. Yang satunya rankingnya itu lebih besar, mungkin masuk ke 10 besar atau ke 20 besar. Dan yang satunya lagi itu dia mungkin masuk ke ranking di 20 besar atau bahkan di 30 besar. Nah, tapi yang lolos SNBP itu yang rankingnya di bawahnya. Nah, kenapa ya bisa kayak gitu? Nah, dulu itu kalau dilansir dari penyelenggaranya ini, dikarenakan beberapa PTN atau mungkin semua PTN punya kriteria yang berbeda untuk SNBP-nya. Nah, mungkin teman-teman udah tahu dong ya, ada beberapa faktor penentu untuk lolos SNBP selain dari nilai. Nah, seperti ada sertifikat, ada alumni, dan yang lainnya. Nah, sebenarnya harus kita perhatiin nih teman-teman, karena setiap PTN itu kriteria tambahannya bisa berbeda-beda. Contohnya ada kasus seperti ini. Misalnya nih ya, ada PTN A sama PTN B. Nah, untuk PTN A yang ini itu kriteria lolosnya itu dengan nilai tertinggi dan juga nilainya stabil. Nah, otomatis buat teman-teman yang nilainya di atas bakal diprioritaskan selama jurusan di PTN-nya itu sedang berlangsung. Sedangkan di PTN B, dia punya dua kriteria utama, adanya nilai dan juga adanya sertifikat. Jadi buat yang nilainya nggak di atas 90-an atau di bawah 90-an, selama dia punya sertifikat yang banyak, yang selama tingkatnya itu nggak rendah-rendah banget ya, maka dia akan diprioritaskan dibandingkan dengan siswa yang tidak punya prestasinya sama sekali. Jadi ada kriteria tertentu di setiap PTN yang harus kita tahu nih teman-teman. Nah, dari mana sih kita tahunya PTN ini mendahulukan ranking, sertifikat, atau nilai? Itu bisa kalian dapetin di guru BK untuk melihat track record album yang sudah masuk ke PTN. Jadi kita bisa lihat nih, alumni tahun kemarin yang masuk tuh dapat ranking berapa sih? Terus dia juga ada saingan gak sih di sekolahnya? Nah, kalau ada saingan, kita lihat nih yang lolos yang mana nih, yang rankingnya di atas atau yang rankingnya di bawahnya. Nah, itu bisa teman-teman cari tahu sekarang di guru BK teman-teman. Nah, kalau kita rangkum nih teman-teman, ada 3 faktor yang bisa membuat siswa yang biasa aja itu jadi lolos di SNBP, yang mungkin nilainya itu nggak sampai 90-an. Terus dia juga nggak masuk di top 10 ranking atau bahkan nggak masuk di 20 besar, tapi dia bisa lolos di SNBP. Nah, yang pertama ini ada nilai rapor dengan indeks sekolah. Nah, ini ada banyak banget teman-teman suka tanyain tentang KKM yang berbeda-beda di setiap sekolahnya. Ada yang KKM-nya 65, ada yang KKM-nya 70, ada yang KKM-nya 75, bahkan ada yang KKM-nya 80. Nah, ini gimana nyamain yang lainnya ya? Nah, di sini nilai kalian yang masuk itu nanti pasti diolah terlebih dahulu dan disamaratakan. Nah, jadi mereka itu punya perhitungannya sendiri. Akhirnya nanti nilai 90A ini sama dengan nilai berapa ya di sekolah B ini yang nilainya lebih rendah. Intinya semua itu akan disamaratakan ya teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau nilai KKM teman-teman itu rendah. Yang nilainya rendah itu bukan berarti teman-teman udah gak lolos ya, daripada yang nilainya itu lebih tinggi. Jadi misalkan ya, kita bisa ambil acuan kalau teman-teman nilainya itu 65 KKM-nya. Terus misalkan teman-teman yang lain itu KKM-nya ada yang 80. Berarti antara 65 sama 80 kan beda ya. Bedanya itu sekitar 15 poin kan. Nah, karena bedanya 15 poin, jadi kalau teman-teman yang dapat nilai 80 di KKM yang 65 itu beda ya sama yang dapat nilai 80 di yang KKM-nya itu 80. Kalau dia dapat 80 di KKM-nya yang 80, berarti itu di atas KKM
KKM ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nilainya 80 sedangkan KKM-nya 65, itu berarti lebih tinggi dari KKM. Bukan pas ya. Nah, otomatis dia bisa dapat peluang yang lebih besar karena KKM-nya juga lebih rendah. Gitu ya teman-teman. Jadi dia itu akan dilihat dan disamaratakan perhitungannya. Walaupun tertutup si teman-temannya, jadi kita juga nggak tahu. Yang penting kita bisa memprediksi peluangnya. Terus yang lebih penting lagi, ternyata ada proses untuk melihat skor UTBK dan juga track record alumninya. Nah, ini skor UTBK-nya itu dilihat dan diambil dari track record alumni untuk teman-teman di sekolah. Nah, kalian bisa lihat nih, skor lulus UTBK mereka itu berapa sih? Kalau semisal nilainya tinggi, nah otomatis PTN itu jadi lebih percaya nih ke sekolah teman-teman. Artinya, indeks sekolah kalian itu baik banget. Jadi bagus banget di PTN gitu ya. Nah, kalau misalkan skor alumninya masih terlalu rendah, biasanya PTN itu masih rada mempertimbangkan lagi nih teman-teman. Apakah siswa dari sekolah kalian itu bisa lolos atau enggaknya, kayak gitu. Jadi ini itu ada faktor nilai raport, indeks sekolah, sama beberapa nilai UTBK kayak gitu. Oke, jadi untuk faktor yang pertama ini memang harus teman-teman persiapkan sebaik mungkin ya. Terus yang kedua nih teman-teman, faktor keduanya, kenapa bisa ada yang rankingnya di bawah tapi dia bisa lolos SNBP? Nah, tadi ya tentang sertifikat dan juga penghargaan ya teman-teman. Banyak nih yang lupa untuk mencantumkan sertifikat. Kayak, oh ini sifatnya tambahan nih Kak, jadi ya udahlah nggak apa-apa nggak masukin juga. Lagian aku juga nggak punya sertifikat. Nah, tapi dia lupa nih kalau nilainya juga nggak terlalu tinggi. Nah, ini nih teman-teman, kalau kalian ngerasa nilai kalian itu belum terlalu tinggi untuk masuk PTN atau di jurusan PTN yang kalian mau, misalnya nih ya, di jurusan ini NRM-nya itu 85. Nah, nilai kalian itu pas-pasan banget nih ada di 85 juga. Terus kalian juga nggak punya sertifikat. Nah, itu yang bahaya teman-teman. Kenapa? Karena peluang itu jadi nggak ada nilai plusnya. Kalau teman-teman bandingin sama yang nilainya itu misalnya di bawah teman-teman atau 84 misalnya contohnya. Tapi dia itu punya banyak sekali sertifikat. Misalnya sertifikatnya itu ada 3, tapi semua sertifikatnya itu internasional semua ya. Atau mungkin ada nasionalnya juga. Nah, itu jadi presentasenya itu lebih besar untuk lolos dibandingkan nilai teman-teman yang pas-pasan tadi dan tanpa sertifikat. Nah, jadi sertifikat ini sangat penting ya teman-teman. Kalau nih dirasa nilai kalian itu belum cukup tinggi, nah kalian harus nih lampirkan sertifikat yang tadi itu. Nah, misal nih nilai aku ini udah cukup tinggi kok, udah bagus, akreditasi sekolah juga bagus kok, jadi nggak masukin sertifikat nggak apa-apa kali ya. Nah, tapi kalau misalnya nilainya masih kurang, harus ditambahin sertifikat ya, supaya keluarnya juga bisa lebih besar. Makanya suka ada kan ya di sekolah ini yang anaknya itu nggak terlalu ambis nih, rankingnya juga dia biasa aja, tapi kok bisa dia lulus SNBP? Nah, ternyata setelah dilihat dia punya banyak sertifikat nih dari kalian. Nah, itu berarti dia punya poin plus di sertifikat ya. Terus yang terakhir nih teman-teman, faktor ketiga, kenapa bisa ada yang nilainya biasa aja tapi bisa lulus SNBP? Nah, biasanya itu karena pilihan prodi atau jurusannya ya teman-teman. Biasanya yang nilainya tinggi itu memilih jurusan yang sangat ketat. Nah, tapi kita lupa nih untuk melihat kira-kira nilai kita masuk nggak sih di jurusan itu. Kita ambil contoh farmasi nih ya. Misalnya nih anak IPA kayaknya ketat banget nih pengen masuk farmasi. Misalnya ya teman-teman, misalnya dia punya nilai 90 ya. Nah, dia pengen masuk farmasi, tapi dia nggak punya sertifikat sama sekali. Atau mungkin alumninya juga nggak begitu banyak. Terus dia nekat aja gitu ya masuk farmasi karena dia ngerasa kalau nilainya itu udah cukup dan mungkin lebih tinggi. Nah, tapi dia lupa nih kalau semisalnya farmasi itu keketatannya cukup tinggi. Artinya nilai 90 tadi bisa jadi kalah dengan siswa di sekolah lain yang nilainya itu di atas 90. Karena kalau semisal jurusannya ketat, nah otomatis peminatnya juga lebih banyak kan teman-teman. Misalnya farmasi tadi ya, ada beberapa kampus yang nilai rataan minimumnya itu masih rendah. Ada beberapa kampus yang nilai NRM-nya itu masih di 88, misalnya yang farmasi tadi. Nah, misal nilai kita nih pas nih di 88 atau mungkin 88,5 gitu ya, lebih dari komanya doang nih. Terus kan ketat banget ya. Nah, otomatis yang daftar di situ itu nilainya lebih dari 88 semua teman-teman. Kalau nilai kalian pas-pasan di 88, terus nanti banyak yang daftar ternyata nilainya di 90 ke atas, nah otomatis kalian bisa kalah nih teman-teman. Nah, jadi faktor-faktor ini ada yang emang bisa kita persiapkan, ada juga yang kita nggak bisa perkirakan gitu ya teman-teman. Kalian bisa persiapkan tadi nilai raport, terus juga indeks sekolahnya, dan alumni. Nah, alumni itu penting banget ya teman-teman untuk melihat indeks sekolah kita. Nah, dia alumni untuk skor UTBK, terus juga sertifikat bisa kalian pertimbangkan. Terus juga untuk segi sertifikat itu bisa kalian maksimalkan. Nah, untuk cari track record di sekolah kalian bisa banget nih tanya ke guru BK di sekolah kalian atau ke alumni dari tahun sebelumnya. Oke, so itu
itu teman-teman informasi untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian makin semangat untuk mempersiapkan SNBP yang sudah di depan mata ini nih teman-teman. Oke, segitu dulu ya informasi dari video kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe di GEP Media Channel. Selanjutnya kita mau bahas konten apa lagi nih? Jangan lupa komen di kolom komentar ya. Bye-bye.